Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu semangat dalam belajar demi masa depan yang lebih baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligasi. Kalau teman-teman minggu kemarin membahas tentang laporan keuangan, di laporan keuangan ada yang namanya ekuitas. Di dalam ekuitas itu ada saham, ada obligasi, dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligasi. Menurut pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, obligasi merupakan surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Pengertian yang kedua, masih menurut KBBI, surat utang berjangka atau waktu lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan seperti hipotek, perjanjian pinjaman dengan jaminan harta tetap yang tidak bergerak. Sedangkan obligasi bisa diartikan sebagai kontrak jangka panjang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Nah, sedangkan menurut pengertian para ahli, obligasi diartikan sebagai sebuah surat berharga yang diterbitkan atau dijual oleh perusahaan atau juga pemerintah untuk dapat memperoleh dana dari investor dengan pemberian kompensasi berupa bunga yang dibayarkan dengan awal berdasarkan perjanjian di awal. Ini merupakan pengertian menurut Jonathan. Sedangkan pengertian menurut Eduardus Tandelilin mengartikan bahwa obligasi sebagai sekuritas yang berisi janji untuk dapat memberi pembayaran tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Itu ada 2 pengertian obligasi menurut para ahli. Berikutnya terkait dengan obligasi, ada 4 jenis obligasi utama. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yang kedua ada obligasi perusahaan, yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah, dan yang keempat ada obligasi luar negeri. Kita akan bahas satu persatu. Terkait dengan obligasi pemerintah, sudah jelas diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di sini bisa diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, cirinya apa? Nah, ketika obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak memiliki risiko kegagalan. Yang kedua, harga obligasi akan menurun ketika suku bunga itu naik. Ini 2 ciri utama dari obligasi pemerintah. Yang kedua, terkait dengan obligasi perusahaan atau corporate bond, sudah jelas ya, seperti namanya adalah obligasi perusahaan. Artinya apa? Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Tetapi ada beberapa ciri. Yang pertama adalah adanya risiko kegagalan. Risiko kegagalan ini tergantung dari karakteristik perusahaan maupun dari penerbit obligasi tersebut. Juga terkait dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini menjadi ciri dari obligasi perusahaan. Ciri lain adalah terkait dengan semakin tinggi risiko, maka akan semakin besar bunga yang dibayarkan oleh penerbit. Ini yang ada pada obligasi perusahaan. Jadi ketika tingkat risiko itu dirasa semakin besar, maka penerbit wajib membayar bunga yang lebih besar atau sebanding dengan risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, terkait dengan obligasi pemerintah daerah, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian, oleh pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Cirinya apa? Biasanya yang namanya obligasi pemerintah daerah, suku bunganya lebih rendah dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Tetapi terkait dengan risiko juga menyertai pada obligasi pemerintah daerah. Yang keempat, ada obligasi luar negeri. Nah, dalam obligasi luar negeri ini seperti namanya
Artinya apa? Diterbitkan oleh pemerintah negara lain atau oleh perusahaan dari negara lain. Nah, pada obligasi luar negeri ini biasanya apa? Ada risiko ketika apa? Ketika diterbitkan dalam mata uang asing, serta biasanya dihadapkan pada risiko kegagalan. Itu 2 ciri dari obligasi luar negeri. Berikutnya terkait dengan istilah dalam obligasi, kita bisa mengetahui beberapa istilah agar kita mudah memahami terkait dengan obligasi. Yang pertama ada nilai pari atau par value, merupakan nilai nominal pada suatu obligasi. Yang kedua ada tingkat bunga kupon, yang merupakan jumlah bunga yang ditentukan yang akan dibayarkan sesuai dengan jangka waktu tertentu atau dalam suatu periode yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada tanggal jatuh tempo, yang merupakan adalah nilai pari dari suatu obligasi yang harus dibayar kembali. Jadi obligasi itu ketika diterbitkan, maka dia akan dibeli kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bisa 10 tahun, 15 tahun kemudian, tergantung berapa lama atau berapa waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Berikutnya ada provisi penebusan, merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan pihak penerbitnya untuk menebus obligasi dengan syarat tertentu sebelum waktu jatuh tempo normal. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang waktu jatuh tempo, dan obligasi akan dibeli kembali oleh penerbit pada jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi perusahaan atau penerbit bisa membeli obligasi sebelum waktu jatuh tempo dengan syarat tertentu. Nah, ini disebut dengan provisi penebusan. Berikutnya terkait dengan dana pelunasan, merupakan provisi dalam sebuah kontrak obligasi yang mengharuskan emiten setiap tahun membayar kembali sebagian obligasi yang diterbitkan. Ada beberapa obligasi yang harus dibayar secara berkala, bisa tahunan atau waktu tertentu. Nah, ini merupakan dana pelunasan. Berikutnya terkait dengan obligasi yang dikonversi, merupakan obligasi yang ditukarkan atas opsi pemegangnya dengan saham biasa dari perusahaan emiten. Terkait dengan obligasi yang telah dimiliki, itu bisa ditukarkan dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan ketika telah memenuhi beberapa kriteria tertentu atau telah memenuhi beberapa ketentuan yang telah disepakati. Nah, itu adalah obligasi yang dikonversi. Berikutnya ada obligasi dengan waran, di mana yang merupakan opsi jangka panjang untuk membeli pada waktu tertentu. Berikutnya ada obligasi yang dapat dijual, merupakan obligasi dengan provisi untuk menjual kembali kepada perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nah, ini membuat harga itu semakin lebih tinggi ketika dibeli sebelum waktu yang telah ditentukan. Berikutnya ada obligasi indeks atau daya beli, merupakan obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan pada indeks inflasi sehingga akan melindungi pemegang dari inflasi. Yang namanya obligasi indeks akan menyesuaikan dengan tingkat suku bunga yang ada. Yang kita tahu bahwa yang namanya inflasi itu mempengaruhi beberapa harga, mempengaruhi beberapa nilai. Semakin tinggi inflasi, maka akan membuat harga itu mengalami peningkatan. Artinya beberapa nilai uang akan mengalami penurunan. Maka di sini ada obligasi indeks untuk melindungi nilai bagi pemegang obligasi. Berikutnya ada obligasi dengan jaminan. Nah, kalau kita berbicara tentang obligasi jaminan, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Terkait dengan obligasi tanpa jaminan, sebaliknya di sini bahwa obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan jaminan aktiva real. Sedangkan terkait dengan obligasi tanpa kupon, obligasi tidak memberikan pembayaran bunga, tidak ada keuntungan atau bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi. Terakhir ada obligasi dengan tingkat bunga mengembang, adalah obligasi memberikan tingkat bunga
yang besar disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Ya. Jadi terkait dengan fluktuasi tingkat bunga yang ada di pasar, nah itu yang digunakan sebagai dasar menghitung tingkat suku bunga yang telah akan disepakati. Nah, terkait dengan peringkat obligasi, ya, pada tahun 1909 pertama kali diperkenalkan namanya peringkat obligasi oleh John Moody, yang merupakan peringkat obligasi mencakup penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi di hari kemudian. Nah, jadi penilaian ini digunakan berdasarkan risiko yang akan terjadi pada waktu ke depan. Nah, ada beberapa pengaruh dari peringkat obligasi. Yang pertama ada proporsi modal terhadap hutang. Yang kedua ada tingkat profitabilitas perusahaan atau tingkat keuntungan perusahaan yang diperoleh. Yang ketiga terkait dengan tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan. Yang keempat besar kecilnya perusahaan, jadi ukuran perusahaan itu juga mempengaruhi. Yang kelima terkait dengan jumlah pinjaman subordinasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini pengaruh peringkat dari obligasi. Nah, terkait dengan peringkat obligasi itu sendiri, nah, berdasarkan standar N-Pun, nah, yang pertama ada triple A. Nah, di sini yang namanya triple A adalah ranking tertinggi, kan, yang menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam membayar pokok dan bunga. Ketika obligasi memiliki peringkat triple A, nah, ini merupakan obligasi yang sangat kuat dan mampu, kan, membayar pokok ketika waktu jatuh tempo dan membayarkan bunga. Yang kedua ada double A. Nah, di sini merupakan obligasi yang dikualifikasikan sebagai obligasi berkualitas tinggi dengan perbedaan yang sangat kecil. Artinya ada perbedaan sangat kecil dari yang triple A, kan, antara obligasi triple A dan obligasi double A. Nah, perbedaannya sangat kecil. Sedangkan yang obligasi dengan peringkat A, nah, obligasi yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar pokok dan bunga walaupun mereka lebih rentan terhadap efek merugi dari perubahan situasi dan kondisi perekonomian. Jadi perusahaan yang menerbitkan obligasi A ini, kan, mampu membayar pokok dan bunga, tetapi dalam membayar pokok dan bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi bisa jadi perusahaan itu mengalami kerugian, tetapi hak bagi pemegang obligasi tetap diberikan. Berikutnya terkait dengan obligasi triple B, merupakan obligasi yang dianggap memiliki kemampuan yang mencukupi untuk membayar pokok dan bunga, walaupun biasanya menunjukkan parameter perlindungan yang memadai. Nah, pada kondisi perekonomian yang merugi atau perubahan keadaan, biasanya dapat melemah kemampuan membayar. Nah, di sini ketika ada perubahan kondisi perekonomian, keadaan negara itu mengalami guncangan, bisa jadi bahwa perusahaan ini akan mengalami pelemahan atau tidak mampu membayar pokok maupun bunga. Nah, ini merupakan jenis dari atau standar dari peringkat obligasi triple B. Berikutnya yang peringkat obligasi double B, triple C maupun double C, merupakan yang berurutan di bawahnya. Semakin ke bawah semakin kecil C-nya, semakin sedikit C-nya, maka bersifat spekulatif, kan, atau kemampuan dalam membayar bunga, kan, dan pokok pinjaman, itu masih diragukan. Sedangkan yang peringkat C, kan, disediakan untuk obligasi pendapatan dengan tidak ada bunga yang dibayar. Jadi hanya membayarkan pokoknya saja, tapi tidak ada bunga yang dibayarkan. Sedangkan yang obligasi dengan peringkat D, kan, merupakan obligasi yang dianggap gagal, kan, atau obligasi yang tidak mampu membayar bunga maupun pokok yang telah dijanjikan. Itu merupakan peringkat dari obligasi yang ada. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman bisa memahami? Ketika teman-teman bisa memahami, kita akan belajar lebih lanjut pada penilaian obligasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.